kemampuan dari kaki kirinya si DB ini, dia mayoritas bermain di sektor kanan kan? Inverted kan? Inverted, nusuk dia. Ya, biasanya kalau Persib sendiri menggunakan William Barros ya, yang memang menggunakan ke kaki kanan kekuatannya, yang berada di sektor kanan. Yang tujuannya adalah melakukan crossing. Nah, ini kan berbeda ya, berbeda dengan karakter permainan daripada si DB. Mungkin juga bisa mungkin akan nanti dirubah di Barros ke kiri ini, sah-sah saja. Tapi menurut saya, bagaimanapun memang ini pemain yang sangat luar biasa. Pemain sekelas si DB aja di JDT itu cadangan, bahkan dipinjamkan, ya kan? Ini luar biasa ya menurut saya. Ketika dia bermain untuk Persis Solo, tampilan sangat luar biasa dengan Rio Matsumura di sektor tengah dan kembali ketemu akhirnya di Bayangkara, ya kan? Dan ini menjadi satu perubahan yang sangat signifikan bagi Bayangkara sendiri, dan mereka melonjak begitu pesat sampai masuk ke jajaran agak sedikit atas lah ya. Dan juga jangan lupa juga, bukan cuma si DB doang nih yang berperan baik pada saat itu, ada Barga juga. Barga juga di Dewa juga tidak terpakai sama sekali. Dari Bali ke Dewa, ternyata pas pindah ke sini, dua pemain ini kunci di kiri kanan yang menurut saya mengangkat performa daripada Bayangkara. Jadi bukan hanya si DB, tapi kalau misalnya pun memang ujungnya nanti si DB pasti ke Persib, ya ini juga pasti ini perkutan luar biasa menurut saya. Perburuan gelar makin panas. Musa Sidibe jadi senjata baru Persib untuk taklukan para rival. Persaingan menuju gelar kembali memasuki fase yang semakin panas. Setiap pertandingan mulai memiliki arti besar. Setiap poin menjadi sangat berharga. Dan setiap klub dituntut untuk memiliki kedalaman skuad yang mampu menjaga konsistensi sepanjang musim. Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemain baru bisa menjadi pembeda. Bukan hanya karena kualitas individu yang dimiliki, tetapi juga karena kemampuan pemain tersebut menghadirkan variasi permainan yang sebelumnya tidak tersedia. Persib Bandung berada dalam situasi tersebut. Maung Bandung terus membangun skuad yang diharapkan mampu bersaing di papan atas dan menghadapi tekanan dari klub-klub rival. Salah satu nama yang kemudian menjadi perhatian adalah Musa Sidibe. Kehadiran Sidibe menghadirkan ekspektasi besar. Pemain dengan karakter menyerang, mobilitas tinggi dan kemampuan bermain di area berbahaya diharapkan dapat memberikan dimensi tambahan bagi permainan Persib. Bagi Bobotoh, tentu transfer seperti ini bukan sekedar soal mendatangkan nama baru. Ada harapan bahwa pemain tersebut benar-benar mampu memberikan kontribusi di lapangan, terutama ketika Persib menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Perburuan gelar pun semakin menarik. Persib tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Dalam kompetisi yang berlangsung panjang, nama besar tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. Setiap klub membutuhkan pemain yang bisa bekerja dalam sistem, memahami instruksi pelatih, serta memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Persib tentu menyadari hal tersebut. Memiliki pemain berkualitas di dalam skuad memang penting, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana seluruh pemain dapat membentuk sebuah unit yang solid. Kehadiran Sidibe kemudian menjadi menarik karena karakter permainannya berpotensi memberikan opsi berbeda. Pemain seperti Sidibe dapat menjadi ancaman ketika Persib menghadapi lawan yang bermain dengan garis pertahanan tinggi. Kecepatan dalam melakukan transisi, kemampuan membawa bola, serta keberanian masuk ke area pertahanan lawan merupakan aspek yang dapat membuat permainan Persib menjadi lebih dinamis. Selama ini salah satu tantangan terbesar dalam kompetisi adalah menghadapi lawan yang sudah mempersiapkan strategi khusus. Ketika menghadapi Persib, klub-klub rival tentu tidak datang tanpa rencana. Mereka akan berusaha menutup ruang, mematikan pemain kreatif, mempersempit jalur umpan, serta memaksa Persib bermain dengan cara yang tidak nyaman. Disinilah pemain dengan karakter berbeda bisa menjadi sangat penting. Jika sebuah strategi lawan berhasil menghentikan satu pemain, Persib masih membutuhkan pemain lain yang mampu menciptakan ancaman. Sidibe berpotensi mengambil peran tersebut. Senjata baru di lini serang. Salah satu hal yang membuat kedatangan Sidibe menarik adalah kemampuannya memberikan alternatif dalam membangun serangan. Sepak bola modern tidak hanya berbicara mengenai siapa yang paling cepat atau siapa yang memiliki teknik paling bagus. Pemain juga harus mampu membaca ruang. Ketika seorang pemain bergerak tanpa bola, ia bisa menarik perhatian bek dan membuka ruang bagi rekan setim. Ketika seorang pemain berani melakukan penetrasi, ia bisa memaksa lawan mengubah struktur pertahanannya. Dan ketika seorang pemain mampu melakukan kombinasi cepat di sepertiga akhir lapangan, peluang mencetak gol bisa terbuka. Karakter seperti inilah yang diharapkan bisa muncul dari Sidibe. Persib membutuhkan pemain yang tidak mudah ditebak. Jika Sidibe hanya bermain dengan pola yang sama setiap pertandingan, lawan tentu akan semakin mudah membaca pergerakannya. Namun jika ia mampu berganti posisi, bergerak melebar, masuk ke tengah dan melakukan penetrasi dari sisi berbeda, pertahanan lawan akan mendapatkan masalah baru.
Persib bisa memiliki lebih banyak variasi serangan. Rival muda mulai mendapat tantangan baru. Kehadiran pemain baru di klub besar hampir selalu membuat rival memperhatikan. Bukan berarti mereka takut, namun klub-klub pesaing tentu harus melakukan analisis tambahan. Mereka perlu mengetahui bagaimana karakter CDB, di mana posisi terbaiknya, bagaimana cara menghentikannya, dan siapa pemain yang harus diberikan tugas khusus untuk mengawasinya. Hal tersebut merupakan konsekuensi ketika seorang pemain baru datang dengan ekspektasi besar. Persib sendiri tentu tidak boleh terlena. CDB tidak akan otomatis menjadi solusi untuk seluruh persoalan hanya karena memiliki kualitas individu. Ia tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem, rekan setim, lingkungan kompetisi, serta karakter sepak bola Indonesia. Namun jika proses adaptasi berjalan baik, dampaknya bisa sangat besar. Bayangkan ketika Persib memasuki pertandingan penting melawan salah satu rival utama. Lawan sudah menyiapkan strategi untuk menghentikan pemain utama Persib. Kemudian CDB mendapatkan ruang, satu akselerasi bisa mengubah situasi, satu umpan terobosan bisa membongkar pertahanan, satu pergerakan tanpa bola bisa menciptakan ruang bagi pemain lain. Inilah alasan mengapa pemain seperti CDB bisa menjadi senjata penting. Bukan hanya soal gol. Kesalahan yang sering terjadi dalam menilai pemain ofensif adalah hanya melihat jumlah gol. Padahal kontribusi seorang pemain menyerang jauh lebih luas. Seorang pemain bisa memberikan assist, bisa menciptakan peluang, bisa memenangkan duel 1 lawan 1, bisa memaksa lawan melakukan pelanggaran, bisa menarik dua pemain bertahan sekaligus, bisa melakukan pressing sehingga tim mendapatkan kembali penguasaan bola. Semua kontribusi tersebut memiliki nilai. CDB akan semakin berharga apabila mampu memberikan dampak dalam berbagai aspek permainan. Jika ia hanya menunggu bola datang, perangnya akan mudah dibatasi. Namun jika ia aktif mencari ruang dan terlibat dalam fase pertahanan maupun serangan, perburuan gelar makin panas. Musa CDB jadi senjata baru Persib untuk taklukan para rival. Persaingan menuju gelar kembali memasuki fase yang semakin panas. Setiap pertandingan mulai memiliki arti besar. Setiap poin menjadi sangat berharga. Dan setiap klub dituntut untuk memiliki kedalaman skuad yang mampu menjaga konsistensi sepanjang musim. Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemain baru bisa menjadi pembeda. Bukan hanya karena kualitas individu yang dimiliki, tetapi juga karena kemampuan pemain tersebut menghadirkan variasi permainan yang sebelumnya tidak tersedia. Persib Bandung berada dalam situasi tersebut. Maung Bandung terus membangun skuad yang diharapkan mampu bersaing di papan atas dan menghadapi tekanan dari klub-klub rival. Salah satu nama yang kemudian menjadi perhatian adalah Musa CDB. Kehadiran CDB menghadirkan ekspektasi besar. Pemain dengan karakter menyerang, mobilitas tinggi dan kemampuan bermain di area berbahaya diharapkan dapat memberikan dimensi tambahan bagi permainan Persib. Bagi Boboto, tentu transfer seperti ini bukan sekedar soal mendatangkan nama baru. Ada harapan bahwa pemain tersebut benar-benar mampu memberikan kontribusi di lapangan, terutama ketika Persib menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Perburuan gelar pun semakin menarik. Persib tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Dalam kompetisi yang berlangsung panjang, nama besar tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. Setiap klub membutuhkan pemain yang bisa bekerja dalam sistem, memahami instruksi pelatih, serta memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Persib tentu menyadari hal tersebut. Memiliki pemain berkualitas di dalam skuad memang penting, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana seluruh pemain dapat membentuk sebuah unit yang solid. Kehadiran CDB kemudian menjadi menarik karena karakter permainannya berpotensi memberikan opsi berbeda. Rival muda mulai mendapat tantangan baru. Kehadiran pemain baru di klub besar hampir selalu membuat rival memperhatikan. Bukan berarti mereka takut, namun klub-klub pesaing tentu harus melakukan analisis tambahan. Mereka perlu mengetahui bagaimana karakter CDB, di mana posisi terbaiknya, bagaimana cara menghentikannya, dan siapa pemain yang harus diberikan tugas khusus untuk mengawasinya. Hal tersebut merupakan konsekuensi ketika seorang pemain baru datang dengan ekspektasi besar. Persib sendiri tentu tidak boleh terlena. CDB tidak akan otomatis menjadi solusi untuk seluruh persoalan hanya karena memiliki kualitas individu. Ia tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem, rekan setim, lingkungan kompetisi, serta karakter sepak bola Indonesia. Namun jika proses adaptasi berjalan baik, dampaknya bisa sangat besar. Bayangkan ketika Persib memasuki pertandingan penting melawan salah satu rival utama. Lawan sudah menyiapkan strategi untuk menghentikan pemain utama Persib. Kemudian CDB mendapatkan ruang, satu akselerasi bisa mengubah situasi, satu umpan terobosan bisa membongkar pertahanan, satu pergerakan tanpa bola bisa menciptakan ruang bagi pemain lain. Inilah alasan mengapa pemain seperti CDB bisa menjadi senjata penting.
bukan hanya soal gol. Kesalahan yang sering terjadi dalam menilai pemain ofensif adalah hanya melihat jumlah gol.